Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami. Engkau menjaga, melindungi kami, dan saat ini kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan berkati, berkaryalah dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami dituntun oleh kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 82. Mazmur 119 ayat 82 yang demikian. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah tepat pada waktu Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan telah berganti, waktu terus bergulir, cepat berlalu, namun dalam hal menanti pemulihan dalam hidup ini, waktu seakan berjalan lama sekali, sehingga masih ada perasaan yang mengganjal dalam hati orang percaya dan menimbulkan pertanyaan. Daud berseru katanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk menenangkan hati saat menantikan penggenapan janji Tuhan untuk menolong dan memulihkan. Dan kerap kita tidak menyadari bahwa antara janji sampai kepada kegenapannya itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Tuhan tidak hanya berkarya seperti halnya petik jari dan langsung ada, tetapi Tuhan juga berkarya membutuhkan proses untuk bisa menghadirkan kegenapan janjinya. Namun ternyata di dalam kita menanti, kita merasa Tuhan itu diam-diam saja, berlambat-lambat untuk menolong kita. Padahal sebenarnya Ia sedang menggunakan waktu itu untuk membentuk, memproses agar kita semakin dewasa secara rohani, dewasa dalam cinta kasih. Waktu membuat kita belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu memberitahu apa yang perlu Tuhan kerjakan, sebab Tuhan Maha tahu, Maha mengerti apa yang perlu dikerjakan olehnya. Dia sudah berjanji menghadirkan pemulihan. Itu artinya Dia sanggup untuk menggenapi. Dia tahu apa yang Dia kerjakan. Maka kita tidak perlu untuk meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Karena segala sesuatu yang difirmankannya adalah ya dan amin. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua juga mengatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala
sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sehingga ibu bapak saudari-saudara, janji Tuhan dan kegenapannya itu tepat pada waktu Tuhan. Bagi Tuhan terlalu mudah menggenapi janjinya dan memulihkan kita. Namun Ia mau kita bersepakat dalam kehendaknya. Jangan mudah terpengaruh oleh fakta yang kita hadapi, karena kenyataan yang kita lihat itu begitu pelik dan sulit dihadapi. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Tentu saja Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan kerjakan karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan segalanya, menciptakan hidup kita, maka Tuhan pula lah yang mengendalikan segala sesuatu. Ia Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hebat, tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan tentang karya Tuhan yang tepat pada waktunya. Mampukan kami, ajarlah kami untuk bertahan, untuk kami bisa memberikan yang terbaik pada saat kami menanti, pada saat kami menunggu, sehingga kami tidak melakukan dosa tetapi tetap rendah hati menjalani segala sesuatu. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.